Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Assalamualaikum, halo semuanya teman-teman. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai rasio salah satu keuangan dari perusahaan. Di sini ada yang disebut rasio return on equity atau biasa disebut sebagai ROE. Baik, apa sih ROE tersebut? Baik, nanti kita akan bahas satu persatu. Baik, teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan return on equity ini? Nah, jadi return on equity adalah measurement to how much the management useful of the capital to increase the profit. Nah, jadi maksudnya di sini itu bagaimana? Nah, bagaimana sih di sini itu peran dari manajemen menggunakan seluruh sumber daya modal yang dia milikinya untuk menghasilkan laba. Nah, nanti jadi di sini itu dari rasio return on equity, di sini kita bisa melihat kayak gitu, seberapa efisien sih perusahaan di sini menggunakan seluruh modal-modal yang dimiliki perusahaan di sini untuk menghasilkan laba. Semakin efisien menghasilkan laba, maka akan semakin besar mendapatkan laba dan akan mendapatkan hasil dari return on equity semakin besar. Okay, how to measurement of the return on equity? Okay, return on equity can be measured with the earning after tax to the total value of its equity. Nah, jadi maksudnya di sini bagaimana? Nah, cara untuk mengukur dari return on equity di sini itu caranya simpel aja sih ya teman-teman. Kita bisa ngelihat nanti dari hasil earning after tax atau laba setelah pajak atau laba bersih perusahaan di sini selama satu periode atau satu tahun atau dalam beberapa periode yang ingin dicari dibagi dengan total seluruh jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, itu tadi tata cara untuk menghitung dari return on equity. Nah, teman-teman, the shareholders can consider average of the return on equity ratio up to 10%. Nah, jadi maksudnya di sini bagaimana? Nah, biasanya sebagian dari para pemegang saham itu sangat suka banget kepada rasio dari return on equity di sini melebihi dari 10%. Kenapa? Karena di sini seperti yang tadi saya sempat menjelaskan sebelumnya, kalau semakin besar dari rasio return on equity menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien untuk menghasilkan laba. Nah, jadi di sini kan semakin besar return on equity, berarti di sini itu semakin efisien perusahaan menghasilkan laba. Kenapa kok bisa semakin efisien? Karena di sini itu karena dibandingkan dari total laba terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, semakin besar laba ini kan bisa jadi kan berarti perusahaan itu semakin meminimalkan dari beban-beban yang harus dikeluarkan perusahaan, dia press sedemikian mungkin sehingga menghasilkan laba semakin besar jika dibandingkan dengan total ekuitas, otomatis nanti di sini total ekuitas perusahaan akan semakin besar juga nanti kalau jika setelah perusahaan tersebut mendapatkan laba dimasukkan kembali lagi ke dalam total ekuitas seperti itu. Nah, namun nanti di sini kalau sudah di-press kan tadi dari total beban-beban yang dihasilkan perusahaan di sini itu kan pasti otomatis kan perusahaan bakalan lebih banyak menghasilkan laba seperti itu teman-teman. Okay, then the return on equity ratio must to consider with the peers of normal industry or company to get the best. Nah, jadi di sini rasio return on equity di sini itu apabila kita sudah menghitung salah satu dari rasio return on equity perusahaan di sini misalkan didapatkan hasilnya sebesar 15%, begitu teman-teman. Nah, di sini itu nilai dari 15% satu perusahaan, misalkan di sini perusahaan A kayak gitu. Nah, ini itu nggak ada artinya kayak gitu. Nah, di sini kita perlu pertimbangkan lagi dengan perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Namun di sini yang bergeraknya di dalam industri atau perusahaan yang sama kayak gitu. Nah, maksudnya di sini atau peers is the normal industry or company. Nah, jadi di sini harus dibandingkan dengan perusahaan yang sama. Nah, misalkan ada perusahaan B menghasilkan ROE di sini sebesar 13%. Nah, sedangkan di sini ada perusahaan C menghasilkan ROE sebesar 18%. Nah, teman-teman, di sini kita bisa bandingkan ya, antara tadi kan untuk perusahaan A memiliki ROE sebesar 15%. Jika di-compare atau dibandingkan antara perusahaan A, B, dan C, asumsikan misalkan di sini perusahaan A, B, dan C itu bergeraknya di dalam sektor yang sama. Misalkan mereka semua bergerak di dalam sektor IT service atau pelayanan dari
teknologi informasi. Nah, jadi misalkan di sini perusahaan-perusahaan bergerak di bidang IT, ada perusahaan A, B, dan C. Nyata tadi di sini kita lihat hasilnya untuk perusahaan A itu rata-rata ROE-nya sebesar 15%, sedangkan perusahaan B sekian dan perusahaan C juga sekian. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, berarti kan di sini di antara perusahaan A, B, dan C kan di sini kita bisa lihat investor consider average our return on equity up to 10%. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya antara perusahaan A, B, dan C di sini sama-sama memiliki ROE yang di atas dari 10%. Nah, namun di antara ketiga perusahaan ini yang mana sih yang paling baik? Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari rasio return on equity yang paling besar. Kenapa? Di sini kalau semakin besar berarti perusahaan tersebut semakin efisien untuk meminimalkan beban-beban yang harus dihasilkan perusahaan sehingga menghasilkan laba semakin besar. Nah, laba semakin besar jika bandingkan dengan total ekuitas yang dia miliki perusahaan, nah, maka akan menghasilkan ROE yang juga semakin besar. Nah, di sini kita bisa lihat rasio ROE dari perusahaan C itu paling besar di antara rasio-rasio keuangan yang lain. Rasio-rasio keuangan ROE dari perusahaan yang lain. Nah, maka dapat diasumsikan berarti di antara ketiga perusahaan ini, perusahaan yang memiliki rasio ROE yang paling besar itu perusahaan C. Nah, jadi di sini berarti di antara ketiga perusahaan ini yang paling bagus itu perusahaan C dari segi rasio return on equity, atau perusahaan itu semakin yang paling bagus menghasilkan labanya itu perusahaan C, seperti itu, atau semakin efisien untuk mengelola beban-beban yang dihasilkan perusahaan untuk untuk satu kegiatan, untuk 1 tahun berjalan, atau istilahnya 1 periode akuntansi kayak gitu. Oke, teman-teman, then the ratio return on equity could be identification of problem. Nah, maksudnya di sini bagaimana? Nah, rasio return on equity di sini kita bisa membandingkan apakah perusahaan di sini itu memiliki masalah atau tidak. Misalkan sebagai contoh lagi seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada salah satu data keuangan perusahaan, dilihat dia di tahun 2020 memiliki return on equity atau laba terhadap total ekuitas yang dihasilkan perusahaan atau dari rasio return on equity-nya di sini sebesar 18%. Namun di tahun 2019 di sini memiliki ROE sebesar 15%. Nah, berarti di sini diasumsikan untuk data tahun keuangan 2020 perusahaan di sini mengalami pertumbuhan dari return on equity. Nah, berarti di sini itu tidak ada masalah kan kayak gitu, karena di sini semakin bertumbuh dari return on equity biasanya juga disebabkan karena kenaikan laba juga dihasilkan perusahaan dan kenaikan dari total ekuitas yang dihasilkan perusahaan. Nah, namun bagaimana kalau misalkan datanya seperti ini, teman-teman? Ada salah satu data dari keuangan perusahaan yang lain, misalkan sebagai contoh di sini untuk perusahaan B, dia di tahun 2019 menghasilkan return on equity sebesar 15%. Nah, sedangkan di tahun 2020 di sini menghasilkan return on equity sebesar 13%. Nah, berarti di sini kita bisa lihat perusahaan tersebut mengalami penurunan dari laba yang dihasilkan perusahaan atau menurunnya dari return on equity. Nah, biasanya dari menurunnya return on equity di sini kita bisa menyelidiki berarti di sini sebabnya dikarenakan apa sih? Oh, berarti bisa jadi salah satunya di sini disebabkan karena labanya mengalami penurunan. Nah, labanya mengalami penurunan, nah nanti kita bisa tracing kembali lagi atau melacaknya kembali pada laporan keuangan perusahaan, khususnya di bagian laporan laba rugi, kenapa labanya tersebut bisa mengalami penurunan. Nah, sebabnya karena apa? Mungkin bisa jadi karena atau kenaikan beban penjualan, atau kalau enggak di sini kenaikan harga pokok produksi, atau bisa jadi kenaikan dari beban gaji karyawan, atau di sini disebabkan karena selisih kurs kan kayak gitu istilahnya, atau kursnya di tahun 2020 lebih tinggi jika dibandingkan dengan kurs mata uang perusahaan di sini, karena misalkan perusahaan di sini memiliki usaha di luar negeri. Nah, jadi di sini bisa jadi juga nanti mengakibatkan dari rasio return on equity perusahaan di sini mengalami fluktuatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk poin selanjutnya kita keep dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai salah satu contoh, misalkan saya ambil contoh mengenai untuk rasio return on equity. Oke, bagaimana sih cara untuk menghitung dari rasio return on equity? Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Cara untuk menghitung rasio return on equity, rumusnya adalah dari rasio ROE, kita harus mencari terlebih dahulu berapa
sih net income atau earning after tax atau laba bersih perusahaan pada periode berjalan yang ingin dicari. Nah, terus habis itu dari earning after tax tersebut diproksikan atau dibagi dengan nilai dari total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, habis itu nanti tinggal dikali 100%, maka akan didapatkan hasilnya sekian, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya mau ngasih contoh, ada beberapa di antara dua perusahaan. Di sini ada salah satu perusahaan di sini memiliki total aset itu sumber-sumbernya didapatkan dari hutang sebesar sekian persentasenya, terus sedangkan ekuitas sebesar sekian. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perusahaan A atau perusahaan pertama, di sini itu total ekuitas yang dihasilkan perusahaan untuk digunakan untuk operasional usaha perusahaan. Jika ditambahkan total ekuitas tambahan total hutang, di sini total ekuitasnya lebih besar ya jika dibandingkan dengan hutang yang dimiliki perusahaan ini untuk perusahaan A. Nah, sedangkan di sini ada satu contoh lagi, ada perusahaan B. Untuk menghasilkan aset atau asetnya di sini digunakan untuk operasional perusahaan, ternyata untuk yang perusahaan B di sini kebalik, total ekuitasnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan total hutang yang dimiliki perusahaan. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Nah, berarti kan di sini total ekuitasnya itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan A. Misalkan di sini sebagai contoh perusahaan B, sedangkan total hutangnya di sini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan total hutang yang dimiliki perusahaan A untuk perusahaan B yang ini. Nah, saya mau ngambil contoh misalkan di sini ada sama-sama di dua perusahaan ini menghasilkan labanya itu sebesar, misalkan di sini sama-sama sebesar 100 juta rupiah, misalkan ya kayak gitu. Misalkan menghasilkan labanya sama-sama sebesar 100 juta rupiah. Nah, teman-teman, sedangkan di sini untuk yang perusahaan A, di sini tuh data keuangannya dijelasin bahwa perusahaan di sini memiliki ekuitas sebesar 1 miliar rupiah, sedangkan hutang yang dimiliki perusahaan sebesar 500 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk yang perusahaan B di sini itu untuk nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan itu sebesar 500 juta rupiah, sedangkan hutangnya sebesar 1 miliar rupiah. Di sini jika dilihat antara perusahaan B sama perusahaan A di sini kebalik ya kayak gitu. Kalau untuk perusahaan A di sini ekuitasnya yang paling besar sebesar 1 miliar, sedangkan di sini itu untuk perusahaan B di sini hutangnya yang cukup besar sebesar 1 miliar. Nah, sedangkan sama-sama misalkan diasumsikan seperti ini, untuk perusahaan A dan perusahaan B sama-sama memiliki laba setelah pajak atau earning after tax di sini sebesar 100 juta rupiah. Nah, di antara kedua perusahaan ini, coba kita hitung dari rasio return on equity-nya. Nah, di sini saya coba akan menghitung dari rasio return on equity dari perusahaan A. Di sini kan perusahaan A menghasilkan laba sebesar 100 juta rupiah. Nah, berarti kita asumsikan misalkan 100 juta dibagi dengan total dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nah, ekuitas perusahaan A kan di sini sebesar 1 miliar rupiah kan, teman-teman. Nah, berarti nanti kita bagi dengan 1 miliar. Maka didapatkan hasilnya itu sebesar 10%. Nah, berarti di sini dari perusahaan A di sini memiliki rasio dari return on equity sebesar 10% untuk perusahaan A. Nah, maka akan menghasilkan dari return on equity perusahaan A sebesar 10%. Nah, lalu bagaimana untuk perusahaan B? Di sini kita bisa lihat ya, tadi kan total laba yang dihasilkan perusahaan sebesar 100 juta rupiah ini. Nah, berarti nanti dari total 100 juta ini dibagi dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Total ekuitasnya sebesar 500 juta rupiah. Nah, didapatkan hasilnya, ini kita kalikan dengan 100, dapatkan hasilnya sebesar untuk rasio return on equity perusahaan B sebesar 20%. Nah, jika kita lihat ya teman-teman, antara perusahaan A dan perusahaan B di sini kita bisa lihat bahwa rasio return on equity perusahaan B di sini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan rasio return on equity perusahaan A. Nah, namun di sini kita bisa lihat kembali lagi, untuk perusahaan A walaupun rasio return on equity-nya di sini lebih kecil, kayak gitu. Namun di sini total ekuitasnya itu jauh lebih besar atau hutangnya di sini juga lebih kecil. Berarti kan di sini asumsinya perusahaan tersebut lebih banyak menggunakan ekuitas atau istilahnya modal dari seluruh para pemegang saham digunakan untuk jalannya kegiatan operasional perusahaan. Nah, sedangkan kalau untuk perusahaan B di sini itu jauh lebih besar dari nilai hutang jika dibandingkan dengan ekuitas. Nah, berarti di sini untuk perusahaan B itu lebih banyak mengandalkan hutang. Entah itu mungkin bisa didapat dari hutang
eh, melalui pinjaman jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek melalui bank, atau bisa melakukan penerbitan obligasi atau sukuk ataupun yang lain-lainnya. Nah, namun jika dibandingkan antara perusahaan A dan perusahaan B di sini, kita bisa lihat walaupun ROE perusahaan B di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan A, namun di sini perusahaan A itu jauh lebih aman. Karena apa? Di sini lebih aman karena hutangnya itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan B. Sedangkan kalau perusahaan B kan di sini hutangnya itu lebih mendominasi untuk suatu kegiatan operasional perusahaan. Nah, berarti di sini kita bisa lihat jika dibandingkan di sini untuk membandingkan antara rasio dari perusahaan A dan perusahaan B di sini bukan hanya rasio return on equity saja yang kita perlu lihat ya teman-teman, namun kita harus melihat kembali lagi porsi dari hutang ataupun ekuitas yang dimiliki perusahaan. Semakin besar dari hutang perusahaan, nah maka di sini akan semakin berisiko perusahaan tersebut untuk sustainable atau keberlangsungan hidup perusahaan, seperti itu teman-teman. Nah, di poin ini makanya saya tadi sedikit menjelaskan sebagai contoh gambaran kenapa why is the high return on equity with mungkin bisa jadi aja disebabkan dari tingginya hutang yang dimiliki perusahaan sehingga bakalan berpengaruh terhadap corporate sustainability. Nah, jadi atau di sini kenapa kok bisa berpengaruh dengan keberlangsungan hidup perusahaan? Karena ya bisa jadi aja semakin besar hutang kan berarti perusahaan tersebut harus menanggung beban yang cukup besar. Maksudnya di sini bebannya beban bunga, bisa jadi ada beban-beban yang lainnya. Nah, kan kalau misalkan saat terjadi kolaps, misalkan perusahaan di sini ternyata istilahnya ekonomi tidak lagi mendukung, misalkan ekonomi dunia sedang lagi down kayak gitu, atau istilahnya di sini terjadi sebagai contoh kayak misalkan jadi pandemi. Nah, otomatis kan di sini kan kalau perusahaan yang memiliki beban hutang yang cukup besar di sini pasti bakalan terdampak banget. Jika dibandingkan dengan perusahaan A tadi kan di sini kan istilahnya kan beban hutang itu jauh lebih rendah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu tadi saja ya penjelasan mengenai return on equity. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, halo semuanya. Pada beberapa video sebelumnya kan tadi kita sudah membahas ya teman-teman semuanya bagaimana cara untuk menentukan perusahaan yang mana yang paling besar membagikan dividen jika berdasarkan dari rasio perusahaan, rasio dividen yield, atau dengan bagaimana tingkat efektivitas atau seefisien biaya perusahaan. Kita lihat bisa melalui rasio return on equity dan berapa tingkat beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dengan menggunakan rasio dari debt to equity ratio. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Di antara beberapa perusahaan-perusahaan tersebut dengan menggunakan data-data rasio keuangan yang sudah ada, di antara beberapa perusahaan tersebut, perusahaan mana sih yang paling bagus? Oke, teman-teman semuanya, pada data berikut di sini itu ditampilkan ya teman-teman, ada beberapa data keuangan perusahaan antara perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Oke, di sini kita bisa lihat ya untuk harganya. Di sini untuk perusahaan A itu per lembarnya di harga Rp40.000, perusahaan B di harga Rp3.000, dan perusahaan C di harga Rp5.000. Nah, selanjutnya ada nilai kapitalisasi. Nah, maksudnya apa sih nilai kapitalisasi ini? Dari seluruh jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan antara perusahaan A, B, dan C, pasti kan memiliki jumlah lembar saham masing-masing itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, dari jumlah seluruh lembar saham tersebut dikalikan dengan harga sahamnya, nah itu maka mendapatkan nilai kapitalisasi. Nah, jadi nilai kapitalisasi ini apabila salah satu perusahaan lain atau misalkan di sini perseorangan ingin mengakuisisi perusahaan tersebut, atau misalkan sebagai contoh perusahaan A di sini membutuhkan nilai angka uang sebesar sekian, kayak gitu. Nah, jadi itu maksudnya nilai kapitalisasi, atau istilahnya perusahaan tersebut apabila ingin diakuisisi oleh perusahaan lain, maka di sini kita bisa lihat besarannya, harganya itu pada nilai kapitalisasi. Nah, nilai earning per share itu nilai laba per lembar saham. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perusahaan A itu sebesar Rp345, perusahaan B 50, dan perusahaan C
minus Rp5. Nah, asumsinya berarti di sini untuk perusahaan C itu mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, untuk price to earning ratio, price to book value mungkin bisa kalian pelajari kembali lagi ya, apa yang maksud dengan price to earning ratio dan price book value. Terus selanjutnya di sini ada rasio return on equity untuk yang perusahaan A, kan kemarin kita sudah bahas ya apa itu rasio ROE, DER, dan dividend yield. Untuk perusahaan A di sini itu ROE-nya sebesar 35%, B 15%, dan C 3%. Rasio hutang perusahaan juga di sini untuk perusahaan A 0,5 kali, B 0,1 kali, dan C 3 kali. Untuk rasio dividen yield di sini untuk perusahaan A 4%, perusahaan B di sini 2 kali, dan untuk yang perusahaan C di sini tidak membagikan dividen. Kenapa? Karena di sini juga kan tadi perusahaannya mengalami EPS-nya itu pertumbuhannya negatif, atau istilahnya di sini mengalami kerugian. Otomatis ya kalau mengalami kerugian ya dia membagikan laba apa kan kayak gitu istilahnya. Oke, di sini di antara yang pertama kita akan membandingkan dari rasio ROE. Oke, teman-teman, sebagaimana yang kita tahu, rasio dari return on equity rasio semakin besar dari rasio ROE menandakan bahwa perusahaan tersebut di sini semakin efisien untuk mengelola dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi rasio ROE berarti menandakan bahwa semakin bagus perusahaan tersebut menghasilkan laba. Nah, di sini di antara perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C, di sini kita bisa lihat ya, rasio ROE perusahaan A ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan B dan perusahaan C. Nah, menandakan berarti di sini perusahaan A ini cukup efisien menghasilkan laba, karena di sini berarti menandakan bahwa perusahaan A ini di sini itu cukup efisien meminimalkan biaya-biayanya sehingga atau mengepres dari sisi biaya-biaya perusahaan sehingga perusahaan A di sini menghasilkan laba cukup besar. Nah, selanjutnya untuk perusahaan maksudnya rasio selanjutnya di sini kita akan melihat dari rasio debt to equity ratio. Oke, dari rasio debt to equity ratio di sini menandakan bahwa rasio ini rasio seberapa besar sih hutang yang dimiliki perusahaan atau yang harus ditanggung atau dibebankan perusahaan di sini yang harus ditanggung perusahaan untuk menjalani suatu kegiatan operasional perusahaan dalam suatu siklus akuntansi. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk perusahaan A di sini debt to equity ratio-nya 0,5 kali, dan untuk perusahaan B 0,1 kali, dan C di sini sebanyak 3 kali. Nah, rasio debt to equity ratio kan menandakan rasio dari hutang. Semakin besar dari rasio debt to equity ratio menandakan bahwa perusahaan tersebut cukup banyak ya kayak gitu beban keuangan yang harus ditanggung perusahaan atau beban bunga karena diakibatkan perusahaan tersebut melakukan pendanaan melalui hutang. Begitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk perusahaan C di sini memiliki hutang yang cukup besar karena 3 kali ya. Asumsikan misalkan perusahaan A, B, dan C di sini bergeraknya di sektor konsumsi. Nah, sektor konsumsi kan sesuai dengan prasyarat di sini itu batas hutang yang masih ditoleransi itu sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita bisa lihat untuk perusahaan C di sini itu nilainya itu sebesar 3 kali, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, dari rasio debt to equity ratio di sini menandakan bahwa perusahaan B di sini itu lebih efisien dalam mengelola hutang perusahaan gitu istilahnya. Untuk menjalani kegiatan operasional perusahaan itu tidak terlalu banyak menggunakan hutang. Nah, selanjutnya untuk rasio dari dividen yield. Rasio dividen yield menandakan bahwa perusahaan tersebut cukup besar dalam membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, di sini itu kita bisa lihat ya teman-teman, antara perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C di sini rasio dividen yield perusahaan A 4%, perusahaan B 2%, dan perusahaan C tidak membagikan dividen. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan yang C tidak membagikan dividen karena emang juga kita bisa lihat ya teman-teman, sebelumnya di sini EPS perusahaan juga mengalami kerugian ya karena minus 5, otomatis juga tidak membagikan dividen seperti itu. Oke, berarti di sini kita bisa lihat di antara ketiga perusahaan ini, perusahaan yang rasionya dari dividen yield semakin besar menandakan perusahaan tersebut cukup besar dalam membagikan dividen. Nah, berarti di sini kita bisa lihat di antara ketiga perusahaan di sini, perusahaan A yang cukup besar dalam membagikan dividen, dan perusahaan yang tertinggi kedua dalam pembagian dividen itu adalah perusahaan B. Nah, jika kita lihat di antara ketiga rasio keuangan perusahaan ini, baik itu dari harga saham, baik itu dari nilai kapitalisasi, ataupun nilai dari earning per lembar saham,
ataupun dari rasio ROE, debt to equity ratio, dan rasio dividen yield. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, di antara ketiga perusahaan ini, di sini itu perusahaan A ini cukup unggul dari segi ROE karena di sini memiliki ROE yang paling tinggi. Nah, sedangkan dari segi debt to equity ratio, di sini perusahaan B yang cukup efisien atau istilahnya cukup rendah menggunakan hutang untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dan sedangkan untuk dalam segi sektor pembagian dividen di sini itu untuk perusahaan A di sini itu sebesar 4% atau jauh lebih tinggi jika dibandingkan perusahaan lain. Jadi dapat diasumsikan atau dapat kita berikan kesimpulan berarti antara perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C di sini kita dapat simpulkan di antara ketiga perusahaan di sini kita bisa lihat rasio dari debt to equity ratio emang sih untuk perusahaan A ini cukup kalah jika dibandingkan dengan perusahaan B. Nah, namun di sini perusahaan A itu cukup unggul ya dari segi ROE dan rasio dari dividen yield perusahaan. Dan pantas saja juga harga saham perusahaan ini juga cukup diapresiasi, cukup tinggi jika dibandingkan dengan teman-teman perusahaan yang lain. Nah, namun di sini untuk harga 40.000 itu termasuk mahal atau tidak? Atau istilahnya termasuk murah atau tidak? Nah, ini perlu kita evaluasi kembali lagi ya. Mungkin pada video selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai valuasi saham dengan menggunakan mungkin banyak banget ya metode-metodenya kayak gitu. Nah, berarti di antara ketiga perusahaan ini, berarti di sini perusahaan yang paling bagus dalam dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sektor lainnya di sini adalah perusahaan A ya, walaupun di sini perusahaan A di sini itu dia dari segi debt to equity ratio masih cukup kalah ya jika dibandingkan dengan perusahaan B. Namun di sini dari rasio ROE dan rasio dividend yield dan rasio earning per share juga cenderung jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, ini untuk perusahaan yang terbaik. Nah, namun di antara ketiga perusahaan ini, perusahaan mana sih yang paling buruk? Nah, berarti di sini kita bisa lihat untuk dari perusahaan paling buruk itu berarti di sini itu memiliki berarti di antara A, B, dan C di sini yang paling buruk itu memiliki hutang 3 kali atau yang paling banyak di sini hutangnya. Di sini itu perusahaan C yang memiliki paling banyak hutang. Nah, terus habis itu juga di sini juga memiliki EPS yang minus ya teman-teman kayak gitu istilahnya. Nah, berarti menandakan bahwa perusahaan C di sini itu cukup terbebani dengan hutang yang cukup tinggi, sehingga kalau misalkan hutangnya cukup tinggi di sini otomatis juga nanti bakal mempengaruhi dari laba yang dihasilkan perusahaan, dan otomatis di sini dikarenakan labanya cukup tergerus karena dibebani oleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Dapat disimpulkan bahwa di antara ketiga perusahaan ini, perusahaan A yang cukup baik di antara beberapa perusahaan-perusahaan pembanding lainnya, dikarenakan di sini dari segi ROE cukup unggul dan dari segi dividen yield juga cukup unggul. Demikian ya teman-teman untuk melakukan compare antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Semoga video yang saya sampaikan kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa kembali lagi pada video selanjutnya. See ya. Hai, kami dari kelompok CLPI. Perkenalkan, saya Adi Taruna Sakti, biasa dipanggil Dito. Hai, nama saya Hesriani, biasa dipanggil Nani dari kelas 2 PK1. Hai, perkenalkan nama saya Putri Sandra Yustuti, biasanya dipanggil Putri. Nah, langsung saja yang pertama ada profil penjelasan perusahaan CLPI. CLPI atau PT Color Park Indonesia Tbk bergerak di bidang manufaktur, tinta cetak, dan pelapis kemasan. Didirikan pada tahun 1988, tepatnya pada tanggal 15 Oktober tahun 1988, perusahaan Color Park Indonesia berdiri. Maka untuk memenuhi pertumbuhan penjualan tersebut, pada tahun 2002, perusahaan membuka pabrik dari 6.205 meter persegi menjadi 13.175 meter persegi dan menambah kapasitas produksi menjadi 10 ton per tahun. Pada tahun 2001, PT Color Park Indonesia Tbk jadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Jakarta dan melakukan IPO saham pada tanggal 30 November tahun 2001.
Penjualan perusahaan mengalami pertumbuhan hingga 9 kali lipat sejak menjadi perusahaan pabrik. Melihat kebutuhan pasar yang semakin tinggi, PT Colorpack Indonesia Tbk melakukan ekspansi dengan menambah lini bisnis pada perdagangan. Berbagai perlengkapan percetakan seperti BOPP film, PET film, nilon, dan plastik resin. Di tahun 2004, pasar PT Colorpack Indonesia Tbk tersebar Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, dan ekspor ke Australia dan Cina. Dengan visi menjadi perusahaan manufaktur tinta cetak fleksibel yang terkemuka di Indonesia dan secara regional di Asia Pasifik, dengan memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder, selalu menjaga kualitas tinta dan konsisten pada warna sesuai permintaan. Lanjut yang kedua ada penghargaan yang telah diraih CLPI. Pada tahun 2012, PT Colorpack Indonesia Tbk meraih penghargaan Forbes sebagai Best of the Best The Top Sew Company. Pada tahun 2013, PT Colorpack Indonesia Tbk mendapatkan sertifikasi. PT Colorpack Indonesia Tbk menyadari sumber daya manusia, oleh karena itu visinya terus mengembangkan karyawan baik soft skill maupun hard skill dengan training berkelanjutan. PT Colorpack Indonesia Tbk terus berkembang hingga mencapai visinya, hingga dikenal secara regional di Asia Pasifik. Pencapaian atas kerjasama ini terlihat atas permintaan yang semakin meningkat dan penghargaan yang telah diraih PT Colorpack Indonesia Tbk yang telah didapatkan. Tidak lupa dengan proses produksi yang jauh dari kontaminasi dan mesin terbaru yang menunjang produksi yang aman dan nyaman, kepedulian PT Colorpack Indonesia Tbk terhadap lingkungan dibuktikan dengan penyulingan limbah dan perawatan pabrik yang hijau. Dan yang ketiga ada produk yang diproduksi oleh CLPI. Perusahaan PT Colorpack Indonesia Tbk memproduksi berbagai macam warna, antara lain Magico Hibinium, di mana warna yang diproduksi oleh perusahaan CLPI sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perusahaan CLPI juga memproduksi plastik kemasan, makanan, dan minuman. Tahukah Anda dari mana tinta untuk kemasan itu dibuat? Tentu saja dari perusahaan PT Colorpack Indonesia Tbk. Selain itu, PT Colorpack Indonesia Tbk merupakan setengah supplier tinta yang ada di Indonesia, di mana merupakan perusahaan satu-satunya yang sudah Tbk mempunyai jaringan yang luas, puluhan sister company seperti yang produksi Tupperware, botol untuk Yamaha, Federal Oil yang menjaga keamanan kendaraan Anda di mall, sehingga mempunyai jaringan dari hulu ke hilir untuk bisnis plastik. Itulah PT Colorpack Indonesia di mana menjadi Tbk sejak tahun 2001, telah listing di Bursa Efek Jakarta, disingkat CLPI, yang memiliki cabang di Surabaya dan Gresik. Nah, selanjutnya yang keempat ada profil singkat pesaing perusahaan CLPI, yaitu yang pertama Mice atau PT Multi Indo Citra Tbk. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum. Kegiatan usaha perusahaan adalah distribusi dan penyediaan produk perawatan bayi, produk kesehatan dan kosmetik, termasuk produk kesehatan dan aksesoris untuk kebutuhan bayi, ibu hamil, dan menyusui dengan merek Pigeon. Yang kedua SDPC atau PT Millennium Parmasan International Tbk, merupakan perusahaan multinasional yang mengimpor barang distribusi yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek pada 7 Mei 1990. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam barang distribusi seperti obat-obatan. Dan yang terakhir ada data keuangan CLPI serta ada hasil analisis DCF CLPI. Diperoleh data bahwa harga saham dari ketiga perusahaan, yang pertama untuk perusahaan Mice sebesar 280, sedangkan untuk perusahaan CLPI harga sahamnya sebesar 720, untuk perusahaan SDPC sebesar 111. Untuk data DR atau debt equity ratio atau rasio utang ketiga perusahaan, di mana perbandingan antara utang perusahaan dengan modal perusahaan diperoleh untuk perusahaan Mice sebesar 0,5 kali, untuk perusahaan CLPI sebesar 0,3 kali, sedangkan untuk perusahaan SDPC sebesar 3,9 kali.
Untuk data ROE ketiga perusahaan yang terdiri dari yang pertama untuk perusahaan Miche sebesar 0,84%, untuk perusahaan CLPI sebesar 7,01%, sedangkan untuk ROE perusahaan SDPC sebesar 2,05%. Di mana dari ketiga perusahaan terlihat bahwa DER terendah yaitu perusahaan CLPI sebanyak 0,3 kali, di mana semakin kecil DER suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin bagus dalam mengelola utangnya. Dari hasil analisis DCF diperoleh data bahwa perhitungan MOS atau Margin of Safety untuk ketiga perusahaan, yang pertama untuk perusahaan Miche sebesar 15%, di mana MOS dari perusahaan Miche sendiri tidak terpenuhi karena MOS-nya di bawah 35%. Sedangkan untuk perusahaan CLPI, MOS-nya sebesar 40%, di mana terpenuhi karena di atas dari 35%. Sedangkan untuk perusahaan SDPC sendiri, MOS-nya yaitu over value. Sehingga dari ketiga perusahaan subsektor perdagangan barang besar produksi berdasarkan hasil analisis saham menggunakan metode DCF menunjukkan bahwa perusahaan yang layak untuk diinvestasikan adalah perusahaan CLPI karena memenuhi kriteria di mana MOS dari perusahaan tersebut sebesar 40% atau di atas 35% terpenuhi. Selain itu juga, untuk perusahaan CLPI sendiri memenuhi PER di mana kurang dari 10 kali dan untuk CAGR-nya sebesar 2,68%. Jaya Real Property Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti yang berdiri pada tanggal 25 Mei 1979. Kegiatan utama perusahaan adalah pengembangan perumahan di daerah Jakarta Selatan dan Tangerang, serta mengelola properti komersial yang meliputi pembebasan lahan, pengembangan properti, dan penyewaan pusat perbelanjaan. Portofolio perusahaan termasuk proyek Bintaro Jaya, Geraha Raya, Serpong Jaya, Grand Batavia, Bintaro Trade Center, Plaza Bintaro Jaya, dan lain sebagainya, serta melakukan investasi pada entitas anak dan asosiasi. Kantor pusat JRPT beralamat di CBD Emerald, Blok CEA nomor 1, Boulevard Bintaro Jaya, Tangerang, Indonesia. Pada tanggal 2 Juni 1994, JRPT memperoleh pernyataan efektif dari Bapak Pam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham JRPT atau IPO kepada masyarakat sebanyak 35 juta dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp5.200 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Juni 1994. Produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan JRPT ini di bidang properti antara lain adalah unit bangunan, kondominium, sewa, hotel, pengelolaan lingkungan, kafling tanah, dan jasa pemeliharaan parkir dan lain-lain. Dari data yang didapat, jumlah EPS JRPT dari 10 tahun terakhir sempat mengalami stock split di tahun 2013 sebesar 1:5. Lalu, untuk pendapatan perusahaan JRPT dari tahun 2010 sampai 2019 terbilang cukup baik karena cukup stabil dalam membagikan EPS-nya. Dari tahun 2010 sampai 2012 dapat dilihat bahwa EPS-nya meningkat, kemudian dilakukan stock split pada 2013 sehingga EPS-nya berubah, dan dari 2013 sampai 2018 mengalami kenaikan, sedangkan 2019 mengalami penurunan tetapi tidak terlalu rendah. Dan berdasarkan perhitungan CAGR-nya, perusahaan JRPT memiliki persentase pertumbuhan perusahaan sebesar 10%. Dari hasil analisa valuasi saham dari metode DCF, didapatkan nilai intrinsic value atau nilai wajar saham adalah sebesar Rp1.707, sedangkan untuk harga saham pada saat Oktober 2020 adalah sebesar Rp442, yang artinya bahwa harga saham JRPT under value karena berada di bawah nilai wajarnya.
sehingga didapatkan perhitungan margin of safety-nya sebesar 74%. Tidak hanya itu, JRPT memiliki DER atau beban hutang sebesar 0,50, serta memiliki aset sebesar 11,35 triliun dan liabilitas sebesar 3,70 triliun. JRPT layak untuk diinvestasikan karena margin of safety-nya sangat memenuhi, yaitu di atas 35%, dengan rasio utang di bawah 1 kali dan nilai utang jauh di bawah nilai aset. Adapun perusahaan pesaing di sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yaitu Total Bangun Persada Tbk dengan kode perusahaan TOTL dan Metropolitan Land Tbk dengan kode perusahaan MTLA. Total Bangun Persada merupakan perusahaan publik yang bergerak di bidang konstruksi. Total melaksanakan jasa konstruksi dengan berfokus pada layanan kontraktor utama dan layanan rancang bangun. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 4 September 1970 dan Total mencatatkan saham hasil penawaran saham pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Juli 2006. Berdasarkan dari hasil analisis valuasi saham metode DCF, perusahaan Total Bangun Persada ini memiliki nilai wajar saham sebesar Rp1.296, sedangkan untuk harga saham pada 1 Oktober 2020 adalah sebesar Rp282, yang akhirnya bahwa harga saham Total under value karena berada di bawah nilai wajarnya, sehingga didapatkan perhitungan margin of safety-nya sebesar 78,25%. Tidak hanya itu, Total memiliki DER atau beban hutang sebesar 1,65 serta memiliki aset sebesar 3,01 triliun dan liabilitas 1,88 triliun. Jika dibandingkan dengan JRPT, maka JRPT lebih unggul karena memiliki margin of safety yang lebih tinggi dan juga memiliki beban hutang di bawah 1 kali. Sedangkan Total memiliki beban hutang di atas 1 kali, yang artinya itu terbilang tidak cukup baik. Kemudian yang kedua ada perusahaan MTLA yaitu Metropolitan Land Tbk yang didirikan pada tanggal 16 Februari 1994. Perusahaan ini memiliki ruang lingkup kegiatan di bidang pembangunan perumahan dan konstruksi bangunan serta menyediakan jasa. MTLA mencatatkan saham hasil penawaran saham pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2011. Berdasarkan dari hasil analisis valuasi saham metode DCF, perusahaan Metropolitan Land ini memiliki nilai wajar saham sebesar Rp1.716, sedangkan untuk harga saham pada saat Oktober 2020 adalah sebesar Rp580, yang artinya bahwa harga saham MTLA under value karena berada di bawah nilai wajarnya, sehingga didapatkan perhitungan margin of safety-nya sebesar 74,01%. Tidak hanya itu, MTLA memiliki DER atau beban hutang sebesar 0,51 serta memiliki aset sebesar 5,88 triliun dan liabilitas 1,87 triliun. Jika dibandingkan dengan JRPT, maka JRPT lebih unggul karena memiliki margin of safety yang lebih tinggi dan juga memiliki beban hutang yang lebih rendah jika dibandingkan dengan MTLA. Nah, kesimpulan dari hasil perbandingan di atas adalah yang pertama, JRPT menduduki posisi atas untuk diinvestasikan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan Total Bangun Persada Tbk dan yang terakhir adalah perusahaan Metropolitan Land